atasan itu, jadi dia tuh selalu lagi nanyain kapan jalan berdua kayak gitu, maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, terlalu pengen kayak berdua, ayo. Lama-lama dia kayak kesel gitu, ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah nggak usah diperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam solidaritas, dan salam perjuangan untuk kita semua. Hidup pekerja, hidup SPSI, hidup rakyat Indonesia. Saya Hermawan, tim media PC FSPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Jumpa kembali hari ini di kesempatan podcast PC FSPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Hari ini cukup spesial karena kita akan membahas satu persoalan yang cukup viral, satu persoalan yang cukup menyedot perhatian dari warga, dari rakyat Indonesia, dan khususnya wilayah Kabupaten atau Kota Bekasi. Kawan-kawan semua, perlu saya sampaikan bahwa Bekasi adalah salah satu kota atau wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki kawasan industri dengan jumlah yang cukup banyak. Tercatat tidak kurang dari 7 kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga kalau tidak salah ya, sekitar 11.000 perusahaan ini ada di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi. Dan tentunya berdiri dan beroperasinya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten maupun Kota Bekasi membutuhkan banyak sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Maka tidak heran apabila banyak para pencari kerja yang berada di wilayah satelit seperti Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, atau bahkan wilayah-wilayah yang berada di wilayah Jawa Barat, atau mungkin wilayah-wilayah yang ada di luar Jawa Barat, sebut saja dari mungkin seluruh Indonesia ya, yang berbondong-bondong ke daerah Bekasi ya. Kenapa? Karena mereka tentu saja ingin mencari penghidupan yang layak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata bagaimana kita bisa memperoleh ya, para pekerja memperoleh posisi yang layak di perusahaan, itu ternyata tidak mudah. Persaingan yang ketat antar pekerja, persaingan yang ketat untuk mencari posisi sesuai dengan apa yang diinginkan, itu tidak terelakkan terjadinya kompetisi yang cukup sengit gitu kan. Cukup kuat ya persaingan antar pencari kerja, sehingga mau tidak mau ya semuanya harus berlomba gitu kan agar mendapatkan posisi pekerjaan yang diinginkan. Dan ternyata tidak bisa dibilang ya satu hal yang buruk ya dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Beberapa oknum memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini, ya bisa dibilang memancing biar keruh gitu ya. Jadi mereka memanfaatkan kondisi-kondisi yang seharusnya ini tidak dilakukan ya, tapi mereka memanfaatkan. Sebut saja mulai dari bagaimana orang agar bisa masuk ya bekerja dengan menitipkan sejumlah uang gitu kan, sudah menjadi rahasia umum. Bahkan yang saat ini menjadi viral ya, dan begitu menjadi perhatian terkait dengan seorang pekerja wanita atau pekerja perempuan itu bisa diperpanjang pekerjaan kontraknya ketika mereka itu mau diajak liburan bareng walaupun hanya dalam satu malam. Sungguh biadab ya. Kita tidak tahu nih apakah pelaku ini betul-betul memang berjabatan sebagai pimpinan, atau mereka punya satu kekuasaan sehingga bisa memperpanjang ya, atau mungkin mengangkat pekerja perempuan tersebut menjadi pekerja tetap. Dan hari ini kawan-kawan semua, satu hal yang cukup penting ya, dan saya pikir semuanya juga harus bisa memahami ya,
bagaimana sebetulnya langkah-langkah kita ya sebagai pekerja perempuan atau serikat pekerja untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi, karena mungkin saja ini terjadi pada saudara kita ya, pada teman perempuan kita, atau bahkan mungkin pada istri kita yang bekerja di perusahaan. Dan hari ini hadir ya bersama kita Mbak Retno ya. Mbak Retno ini biasa dipanggil Mbak Retno ya. Dia berposisi sebagai ketua ya Mbak Retno. Ketua KPPSB. Ketua KPPSB, Komite Pekerja Perempuan Serikat Pekerja Serikat Buruh. Komite Pekerja Perempuan SPSI Bekasi. Oh iya, Komite Pekerja Perempuan SPSI Bekasi. Mohon maaf, saya kadang-kadang ngomong karena kepanjangan kesingkatan. Jadi agak-agak ini ya. Ya tapi mungkin dengan kondisi seperti ini ya nanti teman-teman semua ya, teman-teman aktivis serikat pekerja ya, atau teman-teman yang menjadi masyarakat umum ya, yang menonton acara ini bisa lebih mengenal KPPSB ya. Ya betul. Ya Mbak Retno, apa kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah Bung Hermawan, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan baik, sehat, dan mudah-mudahan kita masih dalam suasana Lebaran ya. Kita mohon maaf lahir batin kepada semuanya, dan kita ternyata Lebaran ini begitu kembali bekerja mendapatkan berita yang sangat luar biasa. Ini lebih ramai daripada COVID-19 sepertinya. Ya, terima kasih Mbak Retno ya. Kita tadi Mbak Retno nyampein minal aidin wal faizin ya, kita sama-sama lah kembali dari nol ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih menguatkan tali silaturahmi ke depan ya. Dan mudah-mudahan puasa kita Mbak Retno ya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Mbak Retno, hari ini kami dari media Serikat Pekerja Bekasi ini ingin menanyakan dan mengkonfirmasi ya, terkait dengan berita yang saat ini sedang viral ya, bahwa pekerja perempuan yang ingin diperpanjang kontraknya gitu ya, ingin terus bisa bekerja gitu kan, ini harus bersedia untuk menjadi teman tidurnya semalam ya, atau bahasa kerennya staycation gitu ya. Kalau staycation sebetulnya nggak buruk tuh Mbak Retno. Kenapa? Karena staycation itu kalau di Indonesia kan itu kan liburan di hotel gitu kan. Tapi kalau liburan di hotel dengan yang halal mungkin bisa oke lah gitu ya. Tapi ternyata liburannya dengan istri orang, dengan anak orang gitu kan yang belum dihalalkan, dengan teman perempuan orang, itu sungguh keji gitu kan, tidak bermoral. Nah, kita ingin mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Apakah memang di kasus-kasus yang pernah mungkin didiskusikan ya di KPPSB ya, apakah pernah terjadi kasus yang sama, mirip ya, atau mungkin seperti apa? Jadi begini Bung Hermawan, kita kemarin sempat juga agak terkaget-kaget gitu. Sebenarnya kalau untuk isu-isu tentang adanya kekerasan, ini kan termasuk kekerasan ya. Isu ini merebak termasuk kekerasan seksual di tempat kerja. Ini sebenarnya menjadi isu yang sepanjang tahun ada gitu, dimana di tempat kerja itu banyak sekali isu kekerasan terhadap perempuan, baik psikis, psikologis maupun kekerasan seksual gitu. Nah, Serikat Pekerja dalam hal ini SPSI sebenarnya sudah mengantisipasi ini jauh-jauh hari, dan sudah lama banget perjuangan ini kita lakukan gitu ya, baik melalui kampanye-kampanye tentang keberanian perempuan membela dirinya gitu, ataupun tentang hak dan kewajiban hak-hak pekerja yang bisa didapatkan di tempat kerja. Namun memang ternyata dalam rangka untuk membina teman-teman perempuan ini kita butuh kesabaran gitu, karena banyak sekali pekerja perempuan yang kita ajak untuk mengerti tentang bagaimana membela diri itu masih susah, masih sulit gitu. Mereka perempuan yang dalam notabene punya fungsi ganda gitu, baik pencari nafkah, kepala keluarga, ibu rumah tangga, ibu gitu ya. Jadi istri, jadi ibu, jadi pekerja juga. Ini ternyata sangat sulit untuk bagaimana si pekerja sendiri paham tentang haknya gitu. Nah, terkait dengan isu yang belakangan ini muncul, kita KPPSB bersama tim kemarin segera bergerak gitu mencari tahu gitu. Walaupun ini bukan isu baru, isu ini sudah sangat lama, dan ada beberapa yang mengatakan ini sebenarnya rahasia umum gitu. Walaupun ini menjadi rahasia umum, tapi ternyata memang kita sulit sekali Bung mencari kebenarannya gitu. Oh, siapa sih oknumnya, siapa sih korbannya gitu. Itu dikarenakan
karena memang teman-teman pekerja ini belum berani mengungkapkan gitu, si korban terutama ya, atau teman korban. Biasanya berita-berita kayak gini muncul dari katanya atau teman, tapi ketika kita kejar siapa, mereka menutup diri untuk itu. Nah, yang sekarang terjadi, kita sudah mencari karena ada beberapa informasi di media sosial yang mencantumkan inisial perusahaan gitu. Kita kemarin dengan tim berusaha menghubungi pengurus serikat pekerja di beberapa perusahaan tersebut gitu, mencoba mengklarifikasi, minta informasi. Tapi di beberapa PUK pun mereka ternyata tidak mendapatkan informasi itu. Kita belum tahu apakah itu menutupi atau memang tidak ada laporan gitu. Seperti itu Bung, kondisi yang terakhir kita temukan kemarin gitu. Oh, berarti kalau ngomong yang sedang viral saat ini, staycation ini bukan berita baru sebetulnya ya? Iya. Jadi sering sebetulnya pernah terjadi ya, dan berulang gitu kan. Hanya saja karena kondisi dan berbagai hal, kemudian berita ini seakan-akan tidak pernah terungkap dengan jelas, sehingga solusinya ini juga jadi terkesan tidak diseriusi gitu kan, untuk dilakukan bagaimana ini bisa ditanggulangi secara maksimal gitu. Betul Bung Hermawan. Kalau kita bisa katakan seperti gunung es ya. Jadi muncul saat ini. Sebenarnya di bawahnya udah sangat luar biasa gitu. Ya, mungkin itu juga yang menyebabkan hal ini terulang kita mungkin oknum dalam hal ini merasa aman. Oh, kemarin tidak ketahuan. Oh, ini tidak terblow up gitu. Nah, SPSI sendiri dalam ini kita juga sudah bekerjasama dengan industri all. Kita sudah melakukan kerjasama dengan mengajak perusahaan untuk menerapkan zero tolerance terhadap kekerasan di tempat kerja. Ini sudah kita lakukan. Beberapa perusahaan sudah menandatangani kesepakatan antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan untuk tidak adanya toleransi terhadap pelaku tindak pelecehan ini. Ini sudah kita lakukan juga. Ada beberapa perusahaan yang sudah menandatangani dan ada beberapa perusahaan juga yang sedang kita kampanyekan, dan kita harapkan dari sisi serikat pekerja dan dari perusahaannya mau menyepakati kesepakatan tersebut. Oke. Kalau di berita saat ini kan sebetulnya kasus yang terjadi itu begitu spesifik ya Mbak. Iya. Artinya yang diberitakan ya, di beberapa media sosial, bahkan di media-media ternama gitu kan, mengatakan bahwa orang ini harus, ini mohon maaf ya dalam tanda kutip, diajak tidur bareng gitu kan. Iya. Nah, apakah kasus yang pernah didiskusikan di KPPSB ini gitu kan sudah sejauh ini gitu kan, atau baru dalam tingkatan hanya pelecehan seksual gitu kan, sekedar verbal, fisik gitu kan, atau memang sudah sama nih Mbak dengan yang terjadi saat ini gitu kan, atau mungkin dari dulu gitu kan ternyata kasusnya memang levelnya terus naik tingkat gitu kan, sampai sekarang pada puncaknya gitu kan, bahwa orang yang harus diperpanjang kontraknya ya, ternyata harus tidur dengan pimpinan. Apakah seperti itu atau dulu sebetulnya dalam level yang lebih rendah? Untuk yang ini sebenarnya kasus baru, kasus baru untuk yang sampai harus menginap bersama gitu ya. Menginap bersama ini termasuk hal baru. Jadi kalau yang sebelumnya sih baru sebatas ayo jalan bareng, ayo makan bareng gitu, atau misalkan dalam bentuk chat verbal gitu ya. Ayo tinggal aja bareng saya, seperti masih secara verbal gitu. Ada beberapa perusahaan yang kita dapatkan informasinya memang pelakunya sudah diberikan sanksi, ada yang SP3 sampai kemudian PHK. Ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan hal tersebut gitu. Itu karena keberanian dari pekerja dan juga mungkin didukung dengan teman kerjanya gitu untuk melaporkan gitu. Nah, karena ini hal baru, mungkin kita juga harus lebih serius lagi gitu. Kita bersama tim akan serius lagi untuk menangani hal ini gitu. Karena isu ini Bung, kalau sudah masuknya kepada sampai dalam tanda kutip tidur bareng gitu ya, atau menginap bareng dengan orang yang bukan pasangan sahnya, ini kan kita bukan ngomongin soal pelecehan di tempat kerja lagi kan gitu, kita ngomongin kemanusiaan, ini soal moralitas gitu loh, ini soal moralitas dari oknum tersebut gitu, dan bagaimana keimanan dari pekerja perempuan tadi. Apakah dia gampang yang ngomong saya merantau nih dari kampung untuk mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kehidupan jauh lebih baik gitu dari sisi finansial, tapi kemudian dari sisi moral menjadi hancur. Ini kan tidak memprihatinkan gitu, dan ini menjadi PR kita serikat pekerja, terutama untuk teman-teman pekerja perempuan gitu, bagaimana melindungi dirinya gitu terhadap hal tersebut.
undang-undang sudah melindungi, tapi tinggal bagaimana keberanian perempuan ini untuk menempatkan dirinya, mendapatkan haknya, sehingga dia berhak mendapatkan tadi yang Bung Herman sampaikan di awal bahwa kita pekerja itu punya hak loh untuk mau dari misalkan magang kemudian menjadi kontrak, jika ada kesempatan kemudian jadi pekerja permanen gitu. Itu sudah ada aturan yang mengatur tanpa harus embel-embel tadi gitu. Kita juga perlu apa ya, kaji lebih dalam nih Bung. Kalau kita ngomongin moral, apakah si atasan tadi itu hanya sekedar ajakan saja ataukah benar-benar sudah ada gitu. Tapi kalau ngomongin di media massa gitu ya, itu memang ada, oh si teman saya pernah gitu. Tapi memang belum benar-benar kita ungkap identitas pasti si A atau si B gitu ya, sehingga itu benar-benar terbukti gitu. Oke. Jadi sebetulnya kasusnya ada ya, tapi emang belum sampai pada level yang seperti saat ini terjadi. Ya, yang sudah kita tangani. Nah, gini jadi Mbak Retno ya. Mungkin sebagai gambaran saja gitu, bahwa kasus yang terjadi saat ini mungkin saja gitu kan. Tadi Mbak Retno nyampein bahwa ya kalau diibaratkan sebetulnya kasus ini seperti gunung es gitu kan. Terlihat kecil di permukaan, tapi sebetulnya di bawah itu banyak kasus-kasus yang mungkin lebih besar gitu dan tidak terungkap. Nah, penyelesaian dari serikat pekerja gitu dalam hal ini yang dinaungi lah oleh KPPSB itu bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang dulu pernah terjadi. Karena mungkin kan kasusnya sebetulnya sama nih kan ya. Kasusnya sama gitu kan. Hanya saja levelnya saja yang sedikit yang agak berbeda gitu kan. Jadi kalau mungkin saat ini kita bisa menyelesaikan dengan pola yang sama, kasus yang ini pun bisa kita selesaikan mungkin dengan cara yang pernah dilakukan oleh KPPSB saat itu gitu. Mungkin bisa disampaikan waktu itu bagaimana mencari solusinya, bagaimana kemudian teman-teman yang menjadi korban juga bisa kemudian move on lah, bisa kalau bahasa anak sekarang gitu kan. Bisa kembali ya berinteraksi seperti biasa gitu kan. Itu bagaimana yang dilakukan KPPSB waktu itu? Jadi gini Bung, kalau untuk kasus pelecehan di tempat kerja gitu ya, itu kan mereka terjadi di perusahaan masing-masing pekerja itu sendiri gitu. Nah, kasus yang pernah kita tangani, kita alami yaitu kita coba melakukan pendekatan dengan pengurus pekerja di perusahaan tersebut gitu, karena kita ketahuan nih kasusnya di mana gitu kan. Kita selesaikan, kemudian pengurus serikat pekerja di perusahaan tersebut berdiskusi dan berdialog langsung dengan perusahaannya, kemudian terjadi kesepakatan atau tanpa gugatan sehingga diselesaikan secara kekeluargaan, tapi sanksi itu diberikan oleh perusahaan. Ini belum menjadi sanksi yang harus lewat jalur hukum di luar gitu, di luar perusahaan ya, masih dengan sanksi ketenagakerjaan gitu. Nah, itu kalau kita ketahui secara pasti di mana kasusnya gitu. Tapi karena kita berpikir bahwa memang ini bisa saja ketika ini terjadi di perusahaan A akan terjadi di perusahaan yang lainnya. Kita juga sudah diskusi dengan DPRD Kabupaten Bekasi waktu itu dalam rangka pembuatan perda untuk perlindungan perempuan dan anak. Kita meminta kepada Bupati dalam hal ini bahwa untuk dibuatkan rumah perlindungan pekerja perempuan itu di tiap-tiap kawasan industri gitu, dan ini juga belum terrealisasi sebenarnya. Jadi kalau untuk Kabupaten Bekasi ini kan sangat banyak kawasan gitu, sehingga ketika seseorang merasa dirinya terancam gitu, dia belum tahu nih di mana akan mengadu gitu. Jadi harapan kita pekerja perempuan tuh ada tempat untuk mengadu dan menangani masalahnya sampai tuntas gitu Bung. Hanya sekedar mengadu, diterima aduannya terus hilang gitu. Karena yang menjadi masalah sebenarnya bagi pekerja perempuan yang terkena korban, yang menjadi korban pelecehan, bukan hanya kasus yang selesai Bung, tapi dampak setelahnya gitu. Traumatik yang diterima oleh pekerja ini butuh solusi, butuh penanganan khusus dan butuh diselesaikan, sehingga perlu pendampingan gitu. Pendampingan di mana perempuan tersebut tidak merendahkan dia. Masih banyak Bung. Jadi ketika seseorang pekerja perempuan yang terkena menjadi korban, itu justru perempuan itu sendiri yang mengatakan, oh kamu sih pakaiannya begini gitu. Padahal kalau kita ngomongin pelecehan gitu, sebenarnya bukan hanya soal bagaimana fisik seorang perempuan, tapi itu kan tadi saya katakan moral si pelaku.
perempuan gampangnya ngomong, dia mau berpakaian seseksi apapun gitu. Kalau moral laki-laki, maaf ya laki-laki saya sebut, moral seseorang tersebut bagus, itu mestinya tidak akan terjadi, sehingga kita menjaga itu. Tapi saya juga sebagai perempuan juga berharap nih teman-teman perempuan sendiri juga bisa menjaga dirinya, menghormati dirinya gitu, sehingga ketika kita menghormati diri sendiri, ada orang lain, apakah teman, atasan, rekan kerja itu juga menghormati kita gitu, sehingga bisa berbuat segan. Tapi itu tadi saya kembalikan pada moralitas tadi, moralitas pelaku tadi gitu. Moralitas pelaku tadi bahwa seseksi apapun perempuan gitu, seberapapun mereka berpakaian, kalau ngomongin pakaian ya, ketika moral mereka baik, saya pikir itu tidak akan terjadi hal tersebut. Ya, artinya ketika terjadi sebuah case ya, case terkait dengan pelecehan seksual ya, fisik, verbal atau bahkan diajak menghina barang. Betul. Maka yang dulu dilakukan itu, dalam tanda mungkin saya sedikit koreksi, menghina barang belum ya? Kalau dulu belum ya? Belum pernah ada kasus itu. Jadi pelecehan seksual yang pernah terjadi saat itu biasanya serikat pekerja diminta untuk bicara dengan perusahaan, bicara secara bipartit gitu kan, untuk dilakukan penyelesaian gitu kan, melibatkan si pekerja, melibatkan si pelaku gitu, sehingga dilakukan penyelesaian ya yang lebih optimal lah gitu kan. Tapi tentu saja hal ini juga kan tidak cukup gitu kan, karena ternyata si korban ini juga nanti harus butuh pendampingan dan seterusnya. Ya, betul. Gini Mbak Retno, jadi kita tentu selalu berharap gitu kan kasus ini ke depan gitu kan, kalau memang saat ini viral dan betul-betul terjadi, kita menginginkan ya kasus ini ya betul-betul kita bisa minimalkan lah gitu ya, atau betul-betul kita tekan gitu, sehingga kasus ini ya kalau bisa nggak ada kan gitu kan. Betul Bu. Nah, bagaimana kemudian KPPSB mengantisipasi agar kasus seperti ini tidak terjadi di kemudian hari? Nah, iya, ini sebenarnya yang harapan besar kita KPPSB ya. KPPSB ini sebenarnya sudah sekian tahun berdiri itu, Komite Pekerja Perempuan SPSI. Namun dan KPPSB ini terdiri dari beberapa federasi. Semua federasi harusnya bergabung menjadi satu gitu kan. Dari 6 federasi yang ada di SPS itu bergabung menjadi satu. Bagaimana kita belajar bersama tadi dalam rangka untuk memahami hak kita sebagai pekerja perempuan gitu kan, dan mendidik teman-teman perempuannya agar berani menyampaikan, mengeluarkan pendapat dan juga membela diri ketika teman-teman pekerja perempuan ini mendapatkan perilaku atau mendapatkan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan gitu, atau melanggar aturan bahkan gitu. Jadi kita berharap teman-teman berani menyuarakan ketika dalam konteks pelecehan ya, berani bersuara, berani menyampaikan kepada siapa gitu ya, kepada minimal kalau dia berani kepada perusahaan tempat dia bekerja. Tapi kalau tidak berani, kami ada di sini gitu. Kami ada di Kabupaten Bekasi, kami ada dalam KPPSB, siap membantu teman-teman dalam hal penanganan, pendampingan, bahkan kalau perlu sampai proses hukumnya gitu, kita akan melakukan pendampingan sampai kasus ini selesai gitu. Kalau teman-teman jangan takut gitu, karena mereka rata-rata takut Bung, bahkan yang sudah pekerja permanen pun takut ketika itu menjadi masalah, dia akan malu gitu. Nah, karena rasa malu tadi menutup diri, mendingan tidak saya bicarakan gitu. Nah, justru rasa malu tadi yang membuat oknum tadi semakin berani, sehingga merasa aman karena tidak ketahuan dan tidak mendapatkan hukuman. Jadi mulai sekarang melalui acara ini gitu, saya berharap teman-teman mulai berani menyampaikan keluhannya, mulai berani menyampaikan perlakuan yang tidak baik dan tidak benar, baik dari atasan maupun dari teman di tempat kerjanya kepada kami, sehingga kita bisa bantu nih, benar-benar bantu menyelesaikan kasus ini, bahkan sampai proses pendampingan. Kalaupun harus berkasus gitu ya, kita akan bantu sampai selesai gitu. Arti kalau misalnya terjadi gitu kan, jadi jangan takut untuk menyuarakan. Ya, betul. Jadi persoalan ini harus diangkat sehingga bisa kita carikan solusi gitu bersama. Iya. Nah, kalau gini ya Mbak Retno, kalaupun nanti ternyata ya teman-teman di tingkat PUK kan, kita kalau ngomong di tingkat perusahaan, ketika anggota ada masalah berarti kan dia lapor ke tingkat PUK gitu kan. Iya. Kalau di perusahaan mestinya kayak gitu sih. Perusahaan kayak gitu kan ya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada perempuannya gitu kan, karena dia malu gitu kan untuk menyampaikan persoalan gitu kan terkait dengan pelecehan seksual yang dialaminya gitu kan.
Itu berarti boleh langsung ke KPPSB gitu? Boleh Bu. Boleh, Itu juga menjadi kendala kita ya, Iya, gitu. iya. Di mana beberapa perusahaan yang minoritas perempuan gitu ya, mungkin tidak ada pengurus serikat pekerjanya yang perempuan. Nah, Iya. biasanya gitu kalau perempuan untuk mengadukan masalahnya kepada pengurus laki-laki itu agak Iya, sungkan. Nah, sungkan. kita siap. Jadi dengan kasus ini Bung, kita juga sudah menyiapkan advokat gitu ya, advokat untuk mendampingi, dan nanti bisa kita akan sampaikan, nanti bisa di akhir acara kita sampaikan nomor line khusus gitu untuk pengaduan tentang kasus ini gitu. Jadi nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pengaduan tentang pelecehan seksual. Berarti di channel ini nanti di deskripsinya, kalau Mbak Retno nggak keberatan, nanti beberapa pengurus nanti akan kita sampaikan ya nomor-nomor yang bisa dihubungi. Boleh. Ketika teman-teman pekerja perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya gitu. Iya bisa. Oke. Bisa nanti ada nomor, apakah nanti nomor dari pengurus atau nomor khusus yang kita siapkan untuk pengaduan ini. Jadi jangan takut tuh teman-teman pekerja perempuan. KPPSB siap membantu teman-teman perempuan, siap melindungi teman-teman semua. Siap. Nah ini tadi kan ketika telah terjadi Mbak Retno ya, mengantisipasi kayaknya belum terjawab nih. Iya, Apakah iya. kemudian dengan bikin perjanjian kerja bersama gitu kan, atau bikin komitmen gitu kan dengan perusahaan, dengan pekerja pekerja laki-laki khususnya pimpinan gitu kan, atau seperti apa nih kira-kira Mbak Retno? Iya. Untuk mengantisipasi gitu. Betul Bung, mungkin karena hal-hal yang sudah kita lakukan tadi yang saya sebutkan ternyata masih tetap ada Iya, ya gitu. Ya, kita sebenarnya ada satu program yang kita lakukan yaitu safari. Jadi kita tuh KPPSB itu ada jadwal khusus safari kepada perusahaan-perusahaan gitu yang ada pekerja perempuannya untuk memberikan edukasi yang teman-teman pekerjanya susah nih untuk datang ke kantor cabang gitu. Jadi kita akan datangi ke perusahaan-perusahaan dalam rangka menyampaikan kepada teman-teman, memintarkan lah bahasanya, memintarkan teman-teman pekerja perempuan tentang dan agar mereka mengetahui haknya. Itu yang kita lakukan Bung. Jadi antisipasinya adalah kalau teman-teman tuh tahu, pasti dia bisa menyampaikan kebenarannya gitu. Tahu aturan lah gampangnya ngomong, tahu aturannya, pasti dia akan berani menyampaikan apa yang telah dialami gitu. Mungkin mereka tahu tadi tidak punya keberanian. Jadi melalui channel ini pula kita sampaikan bahwa teman-teman nggak sendiri loh gitu. Teman-teman pekerja perempuan yang saat ini merasa menjadi korban, teman-teman tidak sendiri. Kalau teman-teman merasa sendiri, ada kami KPPSB yang siap untuk membantu teman-teman, siap untuk mendampingi teman-teman menyelesaikan masalahnya, dan jangan takut. Kalau teman-teman pengen cerita aja nih, hanya karena pengen keluar aja unek-uneknya, kita juga siap. Tapi teman-teman juga siap melanjutkan pada kasus yang lebih lanjut, kita pun siapkan advokasinya gitu. Begitu Bung Hermawan. Berarti KPPSB luar biasa lah ya. Siap, insya Allah Bung. Kita hanya ingin bagaimana pekerja perempuan ketika sudah susah payah membantu keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan, benar-benar sejahtera lahir dan batin. Jangan hanya kelihatan punya harta tapi ternyata batinnya tersiksa Bung gitu. Betul. Luar biasa Mbak Retno ya. Jadi teman-teman pekerja perempuan khususnya ya, Siap. bahwa KPPSB tadi telah menyampaikan, ketuanya langsung loh saat ini yang menyampaikan ya, bahwa teman-teman tidak sendiri ketika terjadi persoalan ya, di lingkungan pekerjaan khususnya yang terkait dengan pelecehan seksual, segera hubungi PUK di masing-masing perusahaan tempat kalian bekerja. Nah kalau tidak ada pekerja perempuan di dalam PUK tersebut ya, karena sungkan untuk melaporkan kepada PUK yang laki-laki ya, langsung saja ke teman-teman KPPSB. Jadi KPPSB ini terdiri dari beberapa federasi Pak Retno ya? Betul. Beberapa federasi, kalau ada berapa? 8? Ada 6 federasi. Oh ada 6 federasi itu kan. Jadi hampir semua federasi ini ada di sini gitu kan. Jadi teman-teman jangan takut ya, jangan ragu untuk kemudian menyampaikan. Nah nanti di channel ini, di link ini, pada deskripsi nanti akan kami sampaikan nomor telepon yang bisa dihubungi ketika nanti ada persoalan khususnya ya terkait dengan pelecehan seksual di tempat teman-teman bekerja. Oke Mbak Retno, Mungkin terima gini kasih. Bung, Iya. selain teman-teman yang ada serikat pekerjanya ya, Iya. mungkin masih ada nih perusahaan-perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya. Iya. Kita tidak menutup untuk hal itu gitu. Jadi pekerja perempuan yang di perusahaannya belum ada serikat pekerjanya, kita juga siap membantu. Oh berarti yang belum berserikat juga tetap Siap, kita lindungi ya? tetap kita Oh, lindungi. luar biasa ya. Hermawan. Ya, Mbak Retno mungkin bisa menyampaikan sedikit closing statement lah gitu ya terkait dengan staycation ya yang saat ini viral gitu kan, agar ini menjadi perhatian kita semua gitu kan, teman-teman yang menjadi
jadi korban tidak takut untuk melaporkan, dan orang-orang yang saat ini dalam tanda kutip moralnya agak-agak bejat gitu kan, ini bisa kembali ke jalan yang lurus lah gitu. Silakan Arno. Iya, Bung Herman, teman-teman pekerja perempuan yang ada di Kabupaten Kota Bekasi maupun dimanapun teman-teman berada, pastikan bahwa kita berniat untuk bekerja itu untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga gitu. Niatkan dengan baik dan jalankan dengan baik, tentunya sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia gitu. Jadi pahami aturannya, kemudian lakukan aturannya gitu kan, sehingga kita berani untuk mengatakan tidak kepada hal yang tidak sesuai dengan aturan. Itu saja. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Retno ya. Baik, Bung Herman. Jadi kawan-kawan aktivis serikat pekerja, ya, aktivis perempuan, pekerja perempuan, ya, dimanapun teman-teman berada, ya, bahwa untuk kita bisa berpanjang kontraknya, untuk kemudian bisa masuk bekerja, ya, untuk bisa diangkat menjadi pekerja tetap, itu banyak cara lah. Bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja kita, ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kedisiplinan, kehadiran dan seterusnya ya. Jadi ketika kita bisa mengoptimalkan itu semua, ya insya Allah ya, perusahaan juga tidak akan menutup mata ya. Teman-teman bisa diperpanjang atau bahkan bisa diangkat menjadi pekerja tetap. Ya, dan untuk para pelaku yang penting ya, pimpinan, mungkin supervisor, leader, manajer ya, atau bahkan personalia. Ya mungkin saat ini Anda masih berpikir bahwa semua orang ini bisa diperlakukan ya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Anda, dan salah satu yang paling penting adalah terkait dengan pelecehan seksual, diajak tidur bareng ya untuk pekerja tersebut bisa berpanjang. Hati-hati Anda, segeralah Anda sadar ya, karena ini adalah negara yang bermoral. Kita semua mengerti ya bahwa ya, ini adalah satu hal yang harus kita jaga bareng ya. Jadi tolong segera hentikan ya kasus seperti ini ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Ya. Pak Ranto sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mohon banyak. Maaf mengganggu waktunya ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Amin, amin, amin. Yang ada di wilayah Bekasi. Dan mudah-mudahan Bekasi berikutnya viralnya dengan hal-hal yang baik ya. Iya, betul, bukan dengan hal-hal yang buruk gitu. Ya. Oke kawan-kawan semua, terima kasih telah menyaksikan podcast pada kesempatan hari ini ya. Tetap semangat kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe, like, dan komentar channel ini. Ami hari, bilai topik kuliah daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.